Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, aku mengucap syukur buat siang yang diberkati, buat satu izin, satu perkenan, satu kemurahan, boleh mencari Tuhan kami. Karena kami percaya ketika kami mencari Tuhan seperti ini, berkat apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu akan diberikan kepada kami. Supaya kota ini tahu, supaya bangsa ini sadar, Yesus kami sanggup menolong kami. Layakkanlah hamba ini dan urapi yang mendengar. Biarlah yang kami bicarakan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus katakan. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saudara siap diberkati Tuhan? Pagi saya bicara soal darah tinggi. Kalau Anda ada masalah dengan ayah Anda yang bermasalah dengan itu, Anda bisa beri rekaman. Yang kedua soal diabetes, dan yang ketiga ini kita bicara soal menyambung khotbah tadi, ketamakan. Sudah punya berat badan ideal, masih tamak mau nambah berat. Jadi kita akan bahas ketamakan obesitas. Katakan sebelahmu, bertobat. Roh Kudus kami sama, jadi kami akan menyampaikan hal yang sama. Tadi pagi kita menyampaikan hal yang sama dengan pembicara yang saya hormati sebelumnya, Abraham, dan yang kedua dokter, yang ketiga ini Angie. Saya percaya tidak ada desain dari sini. Ini memang ide Tuhan untuk memberkati saudara. Saya akan bahas bagaimana saudara harus masuk surga tapi langsing. Amin. Amin muka enak. Amin. Oke. Kita akan belajar hari ini, ya. Sebelum itu mendadak tadi waktu Angie menyampaikan sesuatu, Roh Kudus yang mengurapi dia memberikan satu ayat buat saya. Lukas 16 ayat 12. Lukas 16 ayat 12. Jadi yang pasti orang tamak gak dapat haknya. Jika kamu tidak setia di dalam harta orang lain, atau kamu ini gak bisa kepingin barang orang lain, atau kamu gak bisa memperhatikan orang lain karena kamu pingin lebih daripada orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartanya sendiri kepadamu? Jadi ternyata setiap orang punya harta yang sudah didesain Tuhan sebelum kau ada di bumi ini. Yang mengerti katakan amin. Jadi ini saya hanya sampaikan aja ini supaya saudara gak tamak, ya. Karena memang tamak ini ngeri saudara, ya. Katakan sebelahmu, jangan tamak. Tapi akan saya bahas saudara tentang ketamakan di bidang makanan. Ya, jadi sudah jelas-jelas sepeda motornya itu bensin. Hari ini ada solar gratis. Kepingin ngisi. Itu namanya tamak. Sudah tahu jeroan bikin stroke. Tuhan sudah kasih tahu dagingnya boleh. Nah, ibadah yang ketiga ini kan saya lihat banyak yang saintis. Tadi pembicaranya aja sedang tesis, ya, S2 ya di IPB, ya. Saya akan kasih ilmu agak tinggi sedikit. Siap ya? Ilmu kimia siap? Manusia itu dari tanah. Jadi tulang kita ini isinya kalsium, jantung kita ini dari magnesium. Di dalam ada namanya adenosin trifosfat. Itu kalau dipecah jadi magnesium 7, Anda bisa menggerakkan tangan Anda. Itu namanya sistem energi. Itu tidak ada di udara, adanya di tanah. Jadi kalau kita ambil tanah, kita taruh di mikroskop, maka granulanya akan terlihat bahwa kalsium itu Tuhan ciptakan ada di dalam tanah. Jadi waktu Tuhan menciptakan kita dibilang dari tanah, benar-benar kita dari tanah, karena kalsium tulang kita itu ada di tanah. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa hidup seperti kita isi bensin, ada di pom bensin? Tuhan sediakan namanya sedotan atau straw. Akar itu mengambil kalsium berdasarkan H2O, diikat oleh beberapa unsur hara, diikat, ditarik masuk akar ke dalam pohon, melewati rongga granula. Anda masih hidup? Naik terus
sampai ujung, dan dia mulai dilindungi oleh namanya hijau daun atau klorofil. Masih ingat-ingat gitu ya? Sekarang nggak ingat, dulu lupa begitu. Ada daun hijau, lalu mereka menanti pencipta untuk menggoreng. Bahan bakar goreng itu adalah vitamin D, dan itu hanya ada di matahari. Jadi Tuhan nggak pernah menciptakan vitamin di alam ini selain vitamin D di matahari. Kami bisa meneliti di dalam tanah banyak mineral-mineral tanah, kalsium, zinc untuk nggak bisa pilek, boron untuk supaya kukumu tumbuh. Jadi ingat, kukumu tumbuh ini nggak dipengaruhi harga dolar. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dong buat penciptamu. Nggak usah bengong inflasi, nggak usah bengong apa-apa, rambutmu masih tumbuh. Yesus memang serius dalam hal Anda. Singkat cerita, ketika digoreng, maka hijau daun ini menangkap vitamin D, maka terjadilah namanya fotosintesis. Fotosintesis menggerakkan kimia pangan, mengeluarkan C6H12. Maka terjadilah O2, maka daunnya mengeluarkan udara. Kalau Anda siang di bawah matahari, Anda dapat udara. Dia akan mengambil karbon yang jelek-jelek, CO2, hasil knalpot, hasil tiupan nafasmu, diambil sama dia untuk dijadikan namanya buah. Jadi kalsium dari bawah itu pindah ke dalam apel atau buah Anda. Jadi kalau Anda makan buahnya, maka Anda seperti makan tanahnya, tanpa makan tanahnya. Itu kami hanya mencatat, tapi peristiwa itu terjadi karena Tuhan Yesus baik. Mau tepuk tangan buat penciptanya, saudara? Jadi waktu Anda makan buah, Anda seperti makan tanah, bahan bakumu, tanpa makan tanahnya. Kalau saya nggak suka makan buah, makan tanahnya saja. Oke? Deal? Oke. Pak, saya tamak, Pak. Saya mau cepet, Pak. Saya mau makan tanahnya, Pak. Mau tamak. Silakan. Oke? Anda diberkati? Itu belum khotbah, masih pemanasan. Oke? Kita masuk di materi saya akan ceritakan bagaimana kita tentang belajar tentang obesitas. Ini buku-buku saya, ya. Saya dulu nggak pernah bisa nulis buku. 9 tahun yang lalu saya belajar nulis buku, ditolak oleh semua penerbit. Sehingga saya akhirnya malas nulis buku. Ya, tapi Tuhan bilang, kamu harus tulis berdasarkan saya ingin nulis. Sekarang buku saya ada 40. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Teman saya yang nulis buku pertama, dia bilang, kamu terlalu banyak pelayanan. Saya waktu itu pelayanan main musik. Jadi saya, waktu dia bilang begitu, hati saya ini sakitnya tuh di sini. Tapi dia tidak tahu Tuhan saya. Dia sampai sekarang, bukunya 1 itu pun di sale nggak laku. Buku saya 40. Yang terbit pertama bukan segalanya. Kalau engkau ditahan beberapa saat belum dapat sesuatu karena Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saya akhir-akhir ini agak tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan mampu membuat saya nulis buku, tetapi kenapa buku saya dibajak? Jadi buku saya ini dibajak, saudara. Ini, ada yang duduk, ada yang berdiri, lihat nih. Jadi dibajak. Misalnya di sini ya, di sini dikatakan stroberi 4 biji dicincang sama bayam, dikasih yogurt, dijadikan kayak bubur begitu, dioleskan di pipi, 10 menit disiram air es, flekmu hilang. Nanti pulang beli yogurt semua, oke? Di sini macam-macam, tapi di sini macam-macam. Saya di sini ngomong ini, telur diceplok itu gizinya naik. Telur di dadar, gizinya turun. Jangan makan telur rebus, tapi di buku yang palsu, jangan makan gorengan. Paling bagus direbus. Salah, telur direbus itu kuning-kuningnya ada hitam-hitamnya. Itu very, FE jadi FO, jadi vero, nggak stabil. Itu malah bikin mual, jadi telur diceplok yang terbaik. Duh Pak, bukankah gorengan bikin stroke? Enggak, vegetarian juga banyak makan rebusan stroke. Pasien saya makan kukusan, ya, pasien saya itu makan rebusan stroke semua, karena yang direbus jeroan. Tapi hari ini kita akan bahas ini, sehat dan ramping. Yang setuju katakan amin.
Lingkar pinggang perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm. Nggak usah dipegang ya. Pokoknya yang dikasih tas itu pasti bawa magicom. Oke, kita akan belajar ya. Next. Ini bukunya, nanti saudara bisa. Kenapa anak-anak muda lihat yang ini? Ini nih ponakan saya, masih kabar baiknya masih belum punya pasangan, ya. Oke. Next. Ayo kita siap belajar ya. Ini disertasi saya untuk yang teologi ya, bukan yang kimia. Saya sekolah banyak ya, ada forensik macam-macam. Saya sekolah 9 kali. Ini yang teologi ya. Ya ini sekedar aja tokoh-tokoh yang saya pelajarin, kemarin saya naikkan jurnalnya, dan ternyata saya penulis pertama di dunia ini yang membahas tentang Alkitab dan nutrisi. Nah, ini saya bahas, ini saya saudara ya. Serius. Saya salah pakai batik, harusnya pakai jas ya. Ini Yesus lahir, 2000 tahun setelah itu ada Yohanes Sunardi. Hamba Tuhan bilang 2000 tahun yang lalu Yesus lahir buat kita. Benar, kurang lebih 2000 ya, begini. Lalu 500 tahun sebelum Yesus itu ada Daniel, tinggal di Majus. Keturunannya jadi orang Majus itu. Dia ngajarin labu kuning isinya beta karoten. Kalau dimakan orang yang masih sekolah, beta karoten dan zinc-nya naik ke otak, bekerja sama dengan ikan yang Anda makan, itu akan membuat memori Anda super. Bisa summa cum laude. Kenapa kok bisa pumpkin labu kuning sakti? Karena penciptanya Yesus. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Jadi yang dahsyat itu Yesusnya, saudara. Terus. Nah, kita akan bahas yang six pack ini. Tapi saya nggak suka sama dia. Kalau boleh dikatakan semi kepahitan. Kenapa? Katanya guru sekolah minggu saya, kamu berdosa. Kok bisa? Kamu belum pernah melihat saya. Tapi dia bilang nenek moyangmu telah berdosa. Saya bilang siapa? Adam. Jadi saya tanya, siapa Om Adam ini? Kenal enggak? Kenapa dia bisa warisan dosa sama saya? Saya teliti di Turki enggak ketemu, akhirnya ketemu di Babel, ketemu di negeri-negeri Samaria sana, daerah Jerman, sekarang jadi Jerman. Perbatasan yang sekarang diduga Taman Eden, nah, di situ dia dulu melakukan banyak kesalahan. Salah satunya saya teliti, kesalahannya apa? Karena saya ingat-ingat Darwin dulu bilang ngajar begini di biologi. Pernah ingat gak Darwin? Katanya kita ini keturunan simpanse. Saya pikir apa dulu Adam itu selingkuh sama kera gitu. Tapi Alkitab saya bilang dia nggak pernah selingkuh. Dia setia, dia punya anak 2. Jadi dosa apa? Ternyata yang dosa Tante Hawa. Cece yang satu ini tamak, ada pisang, ada kaliumnya, dia nggak mau. Buah naga, ada fosfornya untuk rambut, nggak mau. Dia mau yang itu. Tamak. Jadi istrinya salah, dia nggak ngajarin. Jadi dosa pertama itu ternyata salah makan. Jadi dosa pertama apa? Katakan sebelahmu, bertobat. Oke ya. Ini terus. Yang terbaik ini, nanti hari ini kita belajar soal ini. Ini keren banget. Ya, ini keren banget. Ini kalau kita sekolah di Amerika, American College Sport Medicine, dia dicatat Moses. Jadi dia bapak gizi yang pertama. Dia ngajarkan jangan makan katak. Dia ngajarkan kita jangan makan kerang gitu. Dia ngajarin ya. Kerang di sini banyak makan kerang toh, di sini jual kerang toh. Kerang-kerang itu kalau digigit kan kayak ada pasir-pasirnya, tahu toh? Itu namanya merkuri, itu timbal. Kalau sudah menikah makan itu anaknya autis. Ya. Tapi nanti kamu nggak usah keluar bilang sama temanmu gini, kamu makan kerang autis ya, gitu nggak usah ya. Saya kasih tahu ya, itu bisa bikin kamu lupa. Yang kuliah dengarkan saya, jangan makan kerang.
Kamu bisa hafalkan 4 tambah 4, 8, tapi waktu ujian UTS, UHS, bisa lupa. Banyak itu kasus. Dirubah ingat, waktu ujian lupa. 4 tambah 4 berapa ya? Yesus tolong saya. Tetap gak bisa. Di rumah bisa. Terus ada bilang, dalam nama Yesus, setan-setan keluar. Setannya di sini. Saya di sini, Om. Itu kerang. Katakan sebelahmu, jangan makan kerang. Karena kerang bisa bikin lupa. Kalau utang banyak, gak apa-apa makan kerang. Enggak, itu berdosa, harus bayar. Gak boleh tamak, ya. Oke, kita masuk ya. Kita akan bahas soal ini. Ini hamba Tuhan pertama yang paling gemuk. Nanti kita lihat ayatnya ya. Lalu hari ini kita akan bahas pertengkaran antara Petrus dan Paulus. Saya jurinya aja. Saya akan bahas secara medis apa yang dikatakan mereka, saya akan kupas. Seperti tadi saya akan kupas secara sains apa yang diajarkan oleh Alkitab. Oke, next. Kita bahas Imam Eli. Coba sebelumnya lagi. Coba sebelumnya. Ini, ingat wajahnya ini. Kalau dia lihat Bogor, ingat-ingat ya. Ini Anda lihat ini. Next. Saya perbesar. Nah, ini orangnya. Sambil ini Tuhan bicara sama dia, negur dia. Sambil kamu menggemukkan dirimu. Menggemukkan, katakan menggemukkan. Dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku. Jadi ditahan gambarnya, Tuhan tuh bilang lemak jangan dimakan begitu. Imamat 3:17. Lemak jeroan jangan dimakan. Lemak itu bikin stroke. Jeroan itu bikin stroke. Jadi waktu Tuhan bilang jangan makan lemak, maksudnya itu jangan stroke. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau pencipta garansi sepeda motormu 3 tahun saya garansi, kalau ada yang rusak saya ganti. Terus dia bilang gini, jangan sekali-sekali sepeda motormu diisi minyak tawon. Nah, yang garansi ini pasti benar, karena dia yang garansi hidupmu. Jadi kalau Tuhan bilang jangan makan lemak, Tuhan benar. Yang mengerti katakan amin. Kedokteran menghormati. Dan kami bilang yang dikatakan pencipta tidak pernah salah. Jadi ada diet keto, diet makan lemak, itu salah. Karena lemak bisa bikin stroke. Kok saya belum? Sabar. Ya. Mesti sabar. Masa depan itu sungguh ada. Yang baik, yang salah ya sabar. Ada orang sepeda motor, wah, kok belum nabrak ya? Sabar mas. Sabar ya. Ngerti ya? Jadi sudah ada contohnya, hamba Tuhan ini ngerti firman tapi tamak. Tuhan bilang dirubah lagi. Saya lanjutkan yang tadi. Setelah disuruh makan buah, diusir Eden, Taman Eden itu dia suruh makan sayuran di padang. Jadi waktu Tuhan marah sama Adam, dia gini, Adam, gitu, gemes dia. Jadi yang dipukul tanahnya, tanahnya dikutuk sama Tuhan. Adamnya enggak. Akhirnya tanahnya salah, berubah terus. Secara ekonomi pun kita belajar agronomi bahwa tanah ini sudah mengalami sesuatu yang buruk, sehingga untuk mengambil nutrisi tanah butuh stro yang lain. Seperti dari air putih pindah ke jus, maka butuh stro lebih tebal. Tuhan bilang, untuk makan ngambil tanah, ku pindah rumusnya, makan tanaman di padang, sayuran di padang. Nanti Anda baca ya. Akhirnya sejak itu padi dimakan. Ya mulai labu kuning, semangka mulai dimakan sama manusia. Lalu kutukannya jalan terus kena Nabi Nuh, dia bilang begini, mulai sekarang boleh makan daging, tapi pemakan sayuran. Jadi kalau kita makan sayur, seperti tadi kita makan magnesium dari tanah tanpa tanahnya. Begitu kita makan daging, harus cari daging yang memama biak. Dikatakan di Imamat, makanlah daging yang memama biak. Itu kalau sapi makan sayuran, dimasukkan ke perut nomor 1, dimuntahkan terus dia begini, dimasukkan lagi, B1 antikram ditaruh di daging, racunnya ditaruh di lemak, dimuntahkan lagi. Seperti itu.
Karena itu dagingnya bersih. Jadi kalau Anda makan daging pemakan tumbuh-tumbuhan seperti sapi, kambing, Anda masih makan tanahnya tanpa makan tanahnya. Mau tepuk tangan buat Tuhan dulu. Jadi kalau binatang perutnya satu, tidak boleh dimakan. Karena binatang perutnya satu, cacing pita yang di dalam situ pindah ke dalam kita karena perut kita satu. Kecuali perut Anda 4, saya nggak tahu ya. Kalau Anda punya lambung satu, seperti saya yang kemarin ngajar di Tomohon, di Manado, saya ajarin, karena di sana itu dimakan semua. Kaki 4 pokoknya selain meja dimakan, saudara. Saya bilang, Scooby-Doo jangan dimakan. Sana Mickey Mouse, Batman dimakan semua. Avenger nggak laku di sana, saudara. Saudara tahu, saya pernah dijemput orang, Pastor maaf telat, saya habis masak, istri saya sakit. Oh iya, masak apa? Kemarin badannya saya sate. Oh iya, Pastor kan salah satu juri Master Chef ya, bisa ajarin saya mau ngelola kepalanya. Tapi sini masih saya bleaching. Kok kamu ngerti bleaching? Yaitu memanaskan bahan makanan. Terus mana? Saya ke rumahnya, saya buka. Saya pikir itu kepala ikan gitu. Ternyata kepala Tom and Jerry kucing itu loh, saudara. Langsung saya, Tuhan Yesus, mau saya tengking tapi bukan setan. Di sana kucing nggak bisa mejeng, nggak bisa. Kucing keluar sedikit hilang sudah. Oke ya, ngerti ya? Kita mulai masuk lagi ya. Jadi jangan tamak. Tuhan sudah bilang dagingnya boleh, jeroannya jangan. Karena jeroannya itu untuk nyaring. Jadi kalau kita nyaring teh, ya gini ya kita misalnya nyaring teh gini. Kan yang diminum tehnya ini. Tapi Pastor di saringannya ini kan ada daun tehnya, kan sayang. Kan kalau saya makan saringan kan lumayan. Babat itu nyaring, perlu saya jelaskan apa itu? Ginjal nyaring kencing. Katakan sebelahmu, jangan makan saringan. Jadi jeroan nggak boleh dimakan. Kalau engkau tamak, dagingnya kurang, kau masih mau yang lainnya lagi. Angie, harusnya kamu yang nuliskin khotbah. Oke, next. Kita lihat dari buahnya. Kata Tuhan, jangan percaya hamba Tuhan. Dari buahnya lah kamu tahu. Ini yang cerewet cara makannya. Nggak boleh makan babi, nggak boleh makan macam-macam, nggak boleh makan macam-macam. Tapi tanda-tandanya sangat ngeri. Matanya masih jelas. Yang mau matanya masih jelas katakan amin. Kekuatannya belum hilang. Naik gunung nggak pernah digendong. Produktif, tidak pikun, menulis lagu. Di Ulangan 31 ayat 2. Menulis Taurat ulangan ini. Musa umurnya 120 tahun. Ciri-ciri orang yang rewel makan, umurnya panjang. Tanya sebelahmu, rewel enggak kamu kalau makan? Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Kalau yang ngawur pola makannya tadi ini, matanya bular, glaukoma, retinopati. Ini kami kedokterannya ya, tapi 1 Samuel dicatat, matanya nggak bisa lihat. Obesitas kronis, lingkar pinggangnya di atas 95. Kok tahu Pak Yu? Dia udah WhatsApp saya kok. Resiko kolesterol, darah tinggi, diabetes, salah satu penyebab mata bular, memicu patah tulang, nanti akan saya jelaskan soal fraktur, dan serangan jantung sehingga mati. Jatuhlah Eli terlentang dari kursi, di sebelah pintu gerbang batang lehernya patah, dan ia mati, sebab sama-sama telah tua dan gemuk orangnya. Katakan sebelahmu, bertobat. Kemarin di bandara, ada orang ngambil begini, ngambil tas di bandara, ngambil begini, langsung patah. Kenapa? Saudara tahu IMB, kenapa kita nggak boleh ngelanggar gedung IMB? Karena tulang betonan-betonan ini memang diciptakan untuk lantai ini. Begitu engkau diberkati, kau harus ganti betonannya. Nah, waktu engkau tambah gemuk, tulangmu nggak nambah. Jadi tulangmu didesain untuk berat badan ideal. Bagaimana berat badan ideal itu? Nah, ya, next. Kita belajar soal berat badan ideal dulu ya. Next. Nah ini, orang yang sama bisa metamorfosis.
salah bahasa ya, bisa salah ngerti. Dikasih segini nggak mau, minta segini, tamak dia. Bener Ji, kamu Ji, bener Ji. Ini ya tamak lagi, lihat ini. Ya tapi lucu ya, nggak apa-apa sih. Aduh, nggak jelas ini. Ini memang lahir sudah kurus, mau makan banyak tetap kurus, namanya ektomorf. Ada toh perempuan toh makan nasi 3 piring. Saya lihat itu pasien saya semangka bisa 1 gelundung semua. Gini, coach, ya kenapa? Itu kamu makan sendirian? Iya, kurang saya. Saya bilang, kamu ini cewek atau marinir? Itu semangka 1. Nah itu ektomorf ya. Ini normal, ini memang diidolakan. Kenapa? Dia melahirkan atau belum menikah atau enggak, ya segini nih badannya, stabil. Ya, dia enggak kayak Yesus, enggak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya dia. Ya pokoknya badannya stabil banget gitu. Iri semua orang lihat dia, ya toh. Ya toh. Yang ini, aduh. Tuhan Yesus ampuni dia. Dia itu kasihan, makan dikit aja. Terus, dum. Dia itu makan sedikit aja gemuk. Bahkan ngelerek aja loh, lihat aja loh, gemuk. Ini kasihan, ini perlu ditengking ya toh. Tapi hari ini saya nggak bahas yang bawaan, saya bahas salah makan tadi. Jadi ini memang diakibatkan bisa salah makan, ya. Oke, next. Gemuk ini, ini jantungnya segini, harusnya mompa badan segini. Kalau ke dia terlalu cepat, kalau dia terlalu lambat dan itu berbahaya, ya. Next. Nah, ini saya akan tunjukkan, ya. Jadi ada 4, ini yang paling kurus, ini yang ideal. Jadi lemaknya di bawah kulit. Yang ini kurus tapi kena serangan jantung. Kenapa? Dia kurus tapi organnya dibungkus lemak. Ini gara-gara salah satunya ya jeroan, terus susu kental manis itu ya, hati-hati ya. Itu bisa menyerang sebelah sini. Kalau ayam seperti ayam di mall itu enggak ya. Tapi yang bikin gemuk itu kalau paket-paket ayam itu sodanya yang bikin gemuk. Soda 1 kaleng seperti nasi 3 piring. Jadi makan ayamnya aja, nggak usah pakai kulitnya, nasinya setengah. Kalau mau pakai kulitnya, nggak usah pakai nasi. Minumnya air putih saja. Jadi jangan pakai paket Pak He, ya. Beli ayamnya saja, ya. Oke. Ini yang paling berbahaya. Ini nggak seberapa bahaya sih. Ini gemuknya gemuk kulit. Ini banyak. Ini saya tahu ciri-cirinya. Kalau ada perempuan yang seperti ini, dia jalannya disedot-sedot begini. Dia begitu lupa diri, blur gitu langsung. Ini ya, karena ini ada cuma di kulit. Ini bukan karena makan lemak, ini kebanyakan garam. Jadi kalau waktu saya di Israel, saya ketemu orang-orang yang Yahudi yang jenggotnya panjang itu, yang suka doa-doa di pinggir jalan. Dia itu kalau makan daging, dagingnya dikasih garam, lalu disiram air laut. Lalu garamnya akan narik darah. Karena garam punya sifat humektan, menarik cairan. Karena itu manisan, asinan di sini bisa lama, kenapa? Karena garamnya itu menarik kadar air. Jadi satu makanan 10% dari bagiannya itu isinya bakteri. Ketika dikasih garam, maka dia akan menarik kadar air tempat bakteri tinggal. Jadi sesuatu yang dikasih garam dan gula seperti dendeng itu awet. Nah, saudara Anda lihat, kalau dia banyak makan garam, maka air dan lemak ditarik di bawah kulit ini. Kalau yang ini suka garam dan suka makan lemak, terutama margarin, itu bungkus lemak, ini yang paling bahaya. Ya saudara ya, kalau gemuknya di sini enggak terlalu, ya ini mengganggu penampilan. Kalau yang ini sudah cenderung kesakit, jadi saudara mesti waspada. Caranya ngitung ini aja ya, berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan. Berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan. Jadi kalau 180 berarti 1,8 kali 1,8. Beratmu dibagi itu, difoto aja nanti hasilnya ini ya. Oke, atau beli rekamannya. Next. Oke, jadi gemuk itu bisa macam-macam. Gemuk itu bisa di sini. Ini biasanya kebanyakan daging. Jadi kalau Anda gemuknya banyak daging, banyak jeroan itu di sini. Kalau nasi itu di sini. Jadi nasi pasti di sebelah sini. Jadi kalau saya mau mengurangi yang lemak di samping pasien, nasinya dikurangin aja. Pasti turunnya di sini, ya.
Ini ya, ada yang di samping ini ya, macam-macam. Pester saya semuanya pester, keterlaluan ya. Terlaluan kalian ya. Next. Nah, ayo ngomong bahas yuk. Sekarang kita ngomong soal dietnya. Petrus bertengkar sama Paulus. Gara-gara Paulus ini kalau ngajar, Paulus ini sarjana teologi pertama di Alkitab. Dia memang didikan teologi, bahasanya keren, tapi bikin orang bingung. Dulu dia bingung ngajar gini, kita ini manusia roh gitu. Gak usah latihan, gak banyak gunanya. Akhirnya orang Kristen kalau baca ayatnya Paulus, latihan badani tidak banyak gunanya. Akhirnya gak ada yang olahraga, ya toh. Olahraga itu mengambil lemak, jadi Anda harus olahraga. Kalau masa sekolah pasti langsing. Kuliah memang agak mulai naik. Kenapa? Kalau SMP, SMA ada pelajaran olahraga seminggu sekali. Sekarang sombong, sudah diberkati Tuhan. Nyebrang aja naik Gojek. Dulu jalan kaki, kalau cari parkir doa, anak raja dapat parkir, anak raja dapat parkir. Dapat jauh dari pintu mal, marah-marah. Nanti parkir agak 1 kilo agak jauh, ngerti ya? Jalan cepat, mulai belajar, akan membakar lemak. Anda lihat ini, dia ngomong soal Paulus, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila Paulus berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya ini ada hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan yang lain. Jadi terkenal Paulus itu bahasanya sulit. Terus orang-orang hamba Tuhan itu niru secuplik-cuplik gitu. Saya kasih contoh ya. Next. Nah ini kita belajar soal Paulus. Ini KTP-nya Paulus ya. Saya nemu ini ya. Dia belum menikah saudara ya. Kerjaannya penganiaya jemaat ternyata. Sadis banget ya. Ya ini ya. Pak kok tahu ya? Kira-kira lah, jangan paksa saya berbohong ya. Ini pokoknya dokter teologi ya gitu aja ya. Loh kok tahu Bu ya? Kemarin habis donor dia toh. Ya kurang lebih ya saudara, supaya saudara paham gitu loh, ngerti maksud saya ya. Oke, next. Nah ini. Dia bilang apa? Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun yang datang. Akhirnya orang nggak mau latihan badani gara-gara Paulus bilang nggak perlu olahraga. Ini lihat, ini ayatnya pertama kali waktu dia masih sehat-sehatnya. Kalau Anda belajar next ayatnya ini, lihat ini yang paling baru. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang, aku jangan ditolak. Lihat ini. Jadi bingung kan? Dia dulu waktu strong pakai ini, begitu dipukuli sama Silas, hancur badannya, jalannya mulai begini, bilang, Yesus itu dahsyat. Mana bisa dahsyat kakimu kayak begitu kok. Jadi kalau engkau nggak sehat, engkau nggak bisa khotbah. Karena itu banyak hamba Tuhan, dulu waktu kita belum bertobat, kalau nginjili kami di rumah sakit ya sulit lah. Percaya Yesus Pak Yu? Enggak. Bapak percaya saya aja. Obat darah tingginya yang ngasih kan kita. Karena pendetanya minum obat darah tinggi. Kalau saudara nggak mau jaga kesehatan, Yesusmu dilecehkan orang. Yesusmu punya hobi menyembuhkan. Yang mengerti katakan amin. Jadi anaknya harus mencerminkan bapaknya. Dari cara bicaramu dia langsung tahu, Yesus banget. Antri, disalib, Anda bilang, silakan C, Yesus banget. Coba Anda disalib ke sana, setan banget gitu. Dari cara makan pun kelihatan, Yesus banget. Yesus kalau makan nggak tamak, secukupnya. Katakan sebelahmu, jangan tamak. Next, Anda lihat tulisan-tulisan yang ini. Karena itu saudara-saudaraku demi kemurahan kasih, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuhmu, yang pertama dia bilang manusia roh, manusia roh, manusia roh. Sekarang dia tahu, ternyata pingin baca Alkitab gak bisa. Kenapa? Katarak. Mau ke gereja gak bisa, stroke. Mau main gitar gak bisa. Karena itu saudara, tanpa badan sehat, engkau gak bisa memuliakan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Katakan sebelahmu, harus sehat.
Next. Nah, sekarang pola makannya Paulus. Ayo kita belajar. Agak sulit ini. Biasanya gereja itu memotong-motong ayat ini. Segala sesuatu halal. Loh, katanya Paulus halal. Padahal di bawahnya ada kata-kata apa? Tetapi bukan semuanya berguna. Kalau kita mata kuliah di teknologi pangan, ada namanya materi kuliah functional food. Makanan yang membuat berguna. Ada makanan yang membuat mata lebih terang. Namanya wortel. Ada makanan yang membuat mata lebih buta, namanya apa? Telur setengah mateng. Jangan bilang kok saya belum loh ya, sabar ya. Jus tomat membuat lututmu nggak bisa sakit. Tapi kaldu lebih dari 2 mangkok membuat hancur. Functional food, makanan yang berguna. Ilmu kami ini barusan sekarang, sudah ditulis Paulus ribuan tahun yang lalu. Hikmat Tuhan lebih dahsyat daripada ilmu kami. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Kedua, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Mata kuliah ini namanya building food. Ada makanan yang membuat tambah tinggi. Ada makanan yang tidak bisa membuat kamu tinggi. Mau diajarkan sekarang atau ibadah keempat? Banyak yang bisa bikin tinggi, salah satunya alpokat. Pepaya, ikan, labu kuning, tauge, disertai dengan renang gaya bebas, kau tambah tinggi. Gaya bebas ya, kalau gaya kata, jangan, kalau yang kurang tinggi jangan gaya itu, gaya kata, nanti kayak kata. Bukan saudara, enggak tambah tinggi, yang tambah tinggi itu gaya bebas. Tapi untuk umur yang di bawah 22. Karena kemarin ada jemaat bilang di Papua, kalau di Papua itu nggak manggil pastor, panggilnya Bapak. Dia bilang saya, Bapak, kenapa saya tidak tambah tinggi? Saya sudah makan itu pepaya 1 becak. Saya bilang, cucunya berapa? Bukan cucu, itu saya. Tidak bisa om. Di atas 21 sudah tidak bisa tambah tinggi. Pupuslah harapanmu, ya. Karena itu kalau disuruh Tuhan, seed of faith, benih, kasih sekarang. Waktu janda itu kelaparan, minta berkat, Tuhan dengar, dikasih matematika, Elia datang. Kalau dia nggak peka, karena yang memberi akan diberi. Yang mengerti katakan amin. Next. Coba sebelumnya. Yang satunya ini belum saya bahas sebelumnya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba. Jadi yang ketiga ini apa maksudnya? Aturan yang pertama harus berguna, yang kedua harus membangun, yang ketiga tidak boleh kecanduan. Minum kopi boleh enggak? Boleh, tapi kalau enggak ada kopi pusing, salah. Ya, next. Jadi aturan ahli gizi di rumah sakit, ilmu kami itu persis Alkitab. Kami mencontoh dia. Yang pertama kami lihat di pasien, apakah makanan dan minuman itu berguna untuk pasien kita? Apakah makanan dan minuman itu membangun kesehatan kita? Apakah makanan itu dan minuman membuat saya kecanduan enggak? Kalau tiga-tiganya ini lolos, Anda boleh makan. Jadi kenapa Anda di rumah sakit sembuh? Karena yang ngatur makan kami. Kenapa Anda keluar sakit lagi? Karena Anda mengatur diri Anda sendiri. Jadi hari ini Anda diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. 3 makanan itu yang kita berikan kepada atlet-atlet kami di Prapon. Supaya dia mengerti. Yang pertama, berguna enggak? Yang kedua, membangun sesuatu enggak? Yang terakhir, kecanduan enggak? Ngerti ya saudara ya? Oke, next. Ada bahan pangan, bukan makanan, bahan pangan. Yang pertama, sayuran. Sayuran itu struktural, bikin tegap. Jadi kalau mau tegap, makan sayur. Buah bikin enggak sakit, beda. Jadi buah berwarna dan sayur berwarna bikin nggak sakit. Kalau makan ini nggak bisa pilek. Kalau nggak makan ini, haji. Kalau makan ini nggak bisa bungkuk. Makan sayur, nggak makan buah tegap, tapi haji. Makan buah nggak bisa pilek, nggak makan sayur, bungkuk. Pak kan kalau tua tambah bungkuk? Tidak. Yang makan sayuran tidak bisa bungkuk. Tanya sebelahmu, mau bungkuk enggak?
mesti makan sayuran. Setiap makanan harus ada sayurannya. Yang mengerti katakan amin. Duh Pak, tapi hari ini soto kuning Pak, nggak ada sayurnya. Bungkus gado-gado. Yang mengerti katakan amin. Gado-gadonya tutup Pak, karedok. Tutup Pak, makan tanahnya langsung aja. Kan tadi udah diajarin, ya toh. Building food, protein. Dari kuku, saya lang tahu, kurang protein. Rambutnya pecah, kurang protein. Protein ini building food, tadi yang diajarkan sama para Rasul Paulus. Tanpa protein tidak bisa. Yang ini sumber energi. Nasi, bakmi, kentang. Ini sumber energi. Tidak boleh double, tidak boleh makan ini sama ini. Ini tempe kena nasi ini tidak jadi gemuk. Jadi kalau nasi dan mie pasti gemuk, kalau ditambah tempe tidak bisa gemuk. Gak cocok Pak, ya udah nasi sama telur. Ini telur akan menghambat nasi jadi gemuk. Saya kasih ilmu agak sulit sedikit. Telur ketemu warna oranye, ditarik ke daya tahan tubuh. Telur yang sama hari ini makan misalnya makan anggur hitam polifenol, larinya ke jantung. Pokoknya ini ada ribuan, 1.800 pasang. Gak usah ngafalkan. Nanti botak sebelum tinggi, ngerti ya? Intinya harus ada lauk, harus ada karbohidrat, harus ada buah dan sayur. Yang mengerti katakan amin. Buahnya apa Pak? Kan mahal, tidak perlu mahal. Pepaya itu isinya 3 buah. Pertama anggur merah, dan kedua kiwi, ketiga apel, itu digabung Tuhan 1 kapsul namanya pepaya. Yang mengerti katakan amin. Ya, oke, ngerti ya. Jadi nggak perlu mahal, yang penting saya tahu. Ini kan banyak yang masih berdebat dengan gempa bumi ekonomi toh. Masih kos-kosan, dana kurang cukup. Jadi pepaya cukup, beli 1 dibagi 1 kos-kosan, gitu ya. Ini sudah ngerti ya, sayurnya harus ada, sayur, apapun sayur ya, ini oke. Yang mengerti katakan amin. Next. Oke, ini pokoknya ini penting, air penting ya, air penting. Kalau kurang ini bahaya. Karena ini bisa lari-lari ke dalam tubuh, pindah-pindah karena ini. Kurang ini nggak bisa jalan. Jadi ini tadi sumber energi dan banyak hal. Anda sudah ngerti, next. Saya tutup dengan ini. Ini paling bagus. Komposisi lauk, nasi, sayur. Lauknya apa? Terserah, mau tempe, mau ikan, atau apapun pokoknya lauk. Duh Pak, bukankah tempe ada vitaminnya? Ya, kenapa ini disebut karbohidrat? Ini kan ada vitaminnya Pak? Enggak. 60% kandungan disebut sumbernya itu. Nasi disebut karbohidrat karena 60% karbohidrat. Vitaminnya enggak dihitung. Protein disebut protein walaupun ada vitaminnya. Ikan mengandung vitamin A, tapi tidak boleh disebut sumber vitamin A. Pak saya udah makan ikan lengkap, enggak bisa. Karena berbeda fungsi. Jadi ini gabungan paling bagus, ya. Oke, next. Ah ini nggak boleh, ya. Ini yang nggak boleh, nggak boleh. Pak saya ingin makan mie instan boleh, boleh, ya. Tapi jangan pakai nasi. Gambarnya apa? Telur. Gambar telur itu kita taruh di situ supaya orang-orang tahu makan mie ini sama telur akan menghambat mie jadi diabetes. Pak, apakah mie ada pengawetnya? Enggak ada. Enggak ada. Mie itu bisa tahan lama karena 10% tempat kos-kosan bakterinya ditarik dengan panas. Ces, dia jadi kurus. Karena itu mie instan itu enggak bisa rusak. Tapi ketika direbus, dia mengembang lagi, tempat kos-kosan bakterinya kembali, maka ketika sudah dimasak, enggak dimakan, busuk. Seperti makanan kaleng, kalau enggak dimakan, dia nggak rusak, tapi begitu dibuka nggak dimakan, rusak. Berarti sebenarnya kemasannya itu mengawetkan. Seperti air mineral, apakah ini ada pengawetnya? Nggak ada, tapi segelnya, ruang hampanya ini. Kayak teh manis, teh yang dibotolkan atau minuman apapun, ada ruang hampanya, tahu ya? Jadi kalau terima itu sesuatu yang full, jangan senang. Ore, aku diberkati Tuhan karena full. Itu full bakteri maksudnya, tahu ya? Bakteri ada yang nggak tahan dengan ruang hampa. Dia butuh namanya oksigen, aerob bakteri. Jadi kalau Anda terima yang full, jangan diterima. Segelnya rusak, jangan diterima. Tetapi kalau soda beda, dibuka, tidak busuk. Itu pengawet. Permen dibuka tidak busuk, ditutup tidak busuk. Itu pengawet. Hindarin karena tidak berfungsi, kata Alkitab.
Yang mengerti katakan amin. Oke, next, terakhir mungkin ini. Ya ini lemak jangan, ya. Ini bukan kanebo loh ya, ini lemak ya. Ini jangan dimakan, ya. Next. Ini tadi nanti kalau keluar ada soto kuning, makan dagingnya saja. Katakan dagingnya saja. Jangan jeroannya, ya. Itu pokoknya kalau saya buka gitu, saya pernah jalan dari hotel ke situ, saya lihat ada orang itu kok dagingnya nggak ada. Gak ada yang suka dagingnya. Pak, yang ditata itu jeroannya gitu. Jadi di depan itu nanti Anda lihat ya, ada daging, ada jeroan. Pilih apanya? Dagingnya. Ada berkat, ada kutuk. Itu katanya ulangan ya. Next. Ini jangan dimakan, ingat ya. Oke, next. Ini ya. Ini boleh, kepalanya nggak boleh, ingat. Ini yang jangan ya, ingat ya. Anak-anak muda jangan makan ini kerang ya. Next. Ini jangan. Anda diberkati Tuhan? Pastikan olahraga, jaga makan. Yang pertama apa? Pastikan berguna. Katakan berguna. Yang kedua membangun. Katakan membangun. Yang ketiga tidak kecanduan. Katakan tidak kecanduan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu Engkau berikan kepada kami untuk belajar sesuatu. Kami tahu dengan badan yang sehat di masa muda kami ini. Biar Bogor ini melihat anak muda yang cari Tuhan kondisinya baik-baik saja. Kami tahu selain doa, kami punya iman. Tapi kami tahu iman tanpa tindakan sia-sia. Dan kami Engkau beri hikmat untuk membedakan mana yang berkenan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami sekarang mengerti dengan hikmat yang Kau berikan. Untuk mengerti ada makanan yang berguna buat kami. Ada makanan yang membangun kesehatan kami. Tapi ada juga makanan yang menghancurkan daya tahan tubuh kami. Ada makanan yang membuat mencandu kami. Sehingga kami sampai makan pun mengalahkan kasih kita kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Kau buka hikmat ini. Sehingga kami masih muda ini akan menjaga bait suci ini. Biar orang bicara yang ini tidak pernah kami lihat. Yang ini tidak pernah kami dengar. Mereka anak muda yang berhikmat. Mereka anak muda yang takut akan Tuhan. Kami tidak takut kepada penyakit. Karena Tuhan kami punya hobi menyembuhkan kami. Kami jaga kesehatan sebagai respon. Sebagai rasa hormat. Di masa muda kami menjaga kekudusan kami. Kami jaga jarak dengan dosa. Kami jaga jarak dengan makanan yang membuat kami sakit. Sehingga ketika Engkau angkat kami jadi kepala, tidak jadi ekor. Tidak ada orang yang menghina kami. Tidak ada orang yang bisa melecehkan kami. Karena kesehatan kami dari Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami lepaskan berkat. Kami lepaskan kuasa. Kami lepaskan anugerah. Kami lepaskan kebijaksanaan. Sehingga kami semakin hari, semakin bijaksana di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.